السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sungguh tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, nikmat yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita dapatkan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah, berusahalah untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir, hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sungguh suatu kenikmatan yang sangat besar yang kita dapatkan di pagi hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan pagi ini kita berkumpul di halaman Masjid Al-Fajr yang kita cintai ini. Betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebagaimana yang kita kenal adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, atani Jibril, suatu ketika datang kepadaku malaikat Jibril, lalu mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun selesai, tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah serugi-ruginya manusia. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita di bulan Ramadan, puasa kita, qiraah kita, kemudian salat malam kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ampunan untuk setiap dosa yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, meyakini bahwasanya puasa tersebut adalah kewajiban yang Allah tetapkan untuk dirinya, kemudian wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni, yaitu dosanya yang telah berlalu. Kemudian salat malam yang kita lakukan, Nabi juga bersabda, man qama lailatal ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Ramadan
dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian orang-orang yang senantiasa semangat menunggu malam Lailatul Qadar, yang mereka i'tikaf di masjid 10 terakhir. Nabi juga bersabda, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan ampunan daripada dosa yang telah ia lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan maka ialah serugi-rugi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita perhatikan, terkadang di antara kaum muslimin, kesalahan kaum muslimin seolah-olah ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Mereka hanya melakukan salat malam di bulan Ramadan, mereka hanya berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sungguh ini ada kekeliruan. Ma'asyiral muslimin, salah satu tanda diterimanya ibadah kita, ibadah itu akan memanggil ibadah yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh para salafus saleh. Kebaikan itu akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak cukup di bulan Ramadan saja ayuhal muslimun, akan tetapi Nabi mengatakan, man shama ramadanan thumma atba'ahu sitta min syawalin kana lahu kasiyamid dahar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa sempurna di bulan Ramadan, kemudian ia tambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa selama 1 tahun. Wallahi ma'asyiral muslimin, tak ada satupun di antara kita yang pernah berpuasa 1 tahun penuh. Tak ada. Maka karena Rasulullah SAW tahu kita tidak sanggup berpuasa selama 1 tahun, maka diberikan ganjaran pahala seolah-olah kita puasa selama 1 tahun, yaitu dengan menyempurnakan 30 Ramadan kita atau bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari saja di bulan Syawal, maka kita mendapatkan pahala seolah-olah kita puasa selama 1 tahun lamanya. Maka jangan tinggalkan kesempatan yang sangat baik ini, momen ini untuk mengumpulkan ibadah yang luar biasa ini, jangan ditinggalkan. Dan bagi para ibu, bapak ibu yang memiliki uzur sehingga tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, maka ganti dulu, bayar dulu utangnya Ramadan itu, barulah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala abwabil khair, maukah kalian kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Dan Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah asyamu junnatun, puasa. Karena puasa ini bagaikan perisai bagi setiap muslim. Kalau kita berpuasa, maka kita tidak selera untuk menggibah kawan-kawan kita. Kalau kita berpuasa, tak selera rasanya untuk bermaksiat karena kita dalam keadaan lemas. Maka ma'asyiral muslimin dirahmatillah, pintu kebaikan akan semakin banyak kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa kita berpuasa. Selama masih diberikan kita kesempatan di bulan Syawal, maka berpuasalah. Kemudian berpuasalah di setiap bulannya. Kemudian berpuasalah juga di Senin dan Kamisnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, qiyamul lail atau salat tarawih atau salat tahajud yang kita lakukan di 10 terakhir jangan cukup di bulan Ramadan saja. Ya, bulan-bulan untuk beribadah kepada Allah bukan hanya bulan Ramadan, tapi di setiap bulan, karena tujuannya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, maka kita memperbanyak ibadah di setiap bulannya. Ya, maka kita tetap melakukan salat malam walaupun telah selesai kita menjalankan bulan Ramadan. Ya, karena begitu besarnya, begitu agungnya orang-orang yang senantiasa menjaga malamnya dengan melakukan salat malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang mereka menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ciri mereka, wa kanu minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengambil sedikit dari malamnya untuk istirahat. Mereka ngapain ayuhal muslimun? Mereka beribadah, melakukan salat malam, mengumpulkan pahala-pahala. Maka ketika sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di malam hari Nabi sallallahu melakukan salat yang begitu panjang, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, bima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?
Karena saking lamanya Rasulullah melakukan salat malam, ayyuhal muslimun. Maka apa kata Nabi kita? Afala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, tentunya mencontoh Nabi SAW, yaitu dengan melakukan salat malam. Kalau kita tidak bisa melakukan 11 rakaat, ya minimal 1 rakaat untuk witir saja. Jangan sampai 1 malam kita lewatkan dalam kehidupan kita kecuali kita salat malam di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena surga, ayyuhal muslimun, karena surga balasan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat malamnya. Kemudian ayyuhal muslimun, di antara ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an, ayyuhal muslimun, tidak cukup di bulan Ramadan saja. Apalagi orang-orang yang tidak sanggup membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka disebutkan kalau ada seorang muslim yang tidak sanggup, yang tidak ada waktunya di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Tentunya tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Ayyuhal muslimun, tidakkah kita pernah mendengar bagaimana keluhan Nabi SAW yang ia sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Rasulullah mengatakan sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini adalah keluhan Nabi. Ya Allah, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bahan yang tertinggal. Saking banyaknya manusia, saking banyaknya kaum muslimin yang bahkan mereka tidak sempat untuk menyentuh Al-Qur'an. Kalau mungkin kita ditanya semuanya, ayyuhal muslimun, ada enggak Al-Qur'an di rumah kita? Semua pasti mengatakan ada. Tapi kalau ditanya kapan terakhir Anda membaca Al-Qur'an itu? Atau bahkan Anda belum bisa membaca Al-Quran, musibah, ayyuhal muslimun. Tidakkah kita malu ketika Allah bangkitkan kita pada hari kiamat, kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana waktu kita? Kenapa tidak kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran? Ini adalah kesedihan sebagaimana yang disebutkan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, seorang panglima perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ia mengambil lembaran-lembaran atau potongan-potongan ayat yang tertulis di pelepah kurma, di kulit-kulit, lalu ia mengatakan, syaghalna angkal jihad, sungguh kami disibukkan dengan berjihad sehingga kami tidak banyak waktu dengan Al-Quran. Uzurnya ayyuhal muslimun, sambil sedihnya Khalid ibn Walid mengatakan, sungguh seandainya kalau tidak ada jihad, kami akan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Tapi bagaimana mungkin? Beliau adalah seorang panglima perang. Sebagaimana dikisahkan, tak ada satu kisah peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid kalah, tak ada. Ma'asyiral muslimin, dan dia tidak pernah terkalahkan. Sebagaimana juga dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang syahid di medan perang. Seorang syahid di medan perang, akan tetapi itu tidak terjadi. Ia meninggal di atas tempat tidurnya. Itulah Khalid ibn Walid, ia disibukkan dengan berjihad sehingga ia tidak bisa banyak untuk menyentuh Al-Quran, tidak banyak waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita ayyuhal muslimun? Apa yang menghalangi kita untuk tidak menyentuh Al-Quran? Apa yang menghalangi kita tidak bisa membaca Al-Quran? Ayyuhal muslimun, maka kita katakan kepada Al-Quran, syaghalna ankal jihaz, kami disibukkan HP kami, kami disibukkan dengan Facebook dan WA kami, sehingga tak ada waktu membaca Al-Quran. Sungguh engkau akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu, nikmat umur, tapi tidak kau gunakan untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah begitu banyaknya keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Bagaimana keutamaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang sangat sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Perhatikan ayyuhal muslimun, mereka duduk di majlis-majlis ilmu, mereka duduk di rumah-rumahnya Allah, bukan menggibah, bukan menyebutkan perkataan-perkataan yang sia-sia, tapi mereka menyebutkan yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka belajar Al-Quran. Maka apa keutamaan yang Allah siapkan untuk mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ke dalam hati mereka ketenangan. Betapa banyak ayyuhal muslimun kondisi kaum muslimin sekarang ini yang senantiasa di depannya seolah-olah kefakiran. Jadi sehingga ia dipaksa untuk terus bekerja karena tidak adanya ketenangan di dalam hatinya.
Kalau seandainya hati kita sering gundah gulana, sering galau, sering resah, maka itu mungkin karena jauhnya kita daripada Al-Quran. Karena orang yang senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan ke dalam hati mereka. Tidak cukup hanya itu ayyuhal muslimun, maka wa ghasyathumul rahmah. Kemudian Allah akan senantiasa merahmati mereka. Orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran dimanapun mereka berada, maka rahmat Allah akan senantiasa bersama mereka. Kemudian wa haffathumul malaikah, malaikat akan senantiasa bersama mereka. Kemudian yang terakhir Allah katakan wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebutkan nama mereka dan Allah akan bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, fanada Jibril, maka ia akan panggil malaikat Jibril lalu mengatakan, ya Jibril, wa inni uhibbu fulanan fahibbu. Sungguhnya aku cinta kepada si fulan. Bisa jadi karena ibadahnya, bisa jadi karena tilawah Al-Qur'annya, bisa jadi karena salat malamnya. Maka akan dipanggil Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah ya wahai Jibril. Maka Jibril seketika itu menghadap kepada seluruh para malaikat lalu mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka kalian cintailah ia. Maka semua penduduk langit tanpa terkecuali ma'asyiral muslimin, semuanya akan mencintai hamba yang Allah cintai. Maka inilah keutamaan yang didapatkan oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi Ubay ibn Ka'ab lalu mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a laka surat Al-Bayyinah. Wahai Ubay, Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay langsung bertanya kepada Nabi SAW, asammani Allahu lak ya Rasulullah, apakah Allah sebutkan namaku langsung kepadamu? Maka kata Nabi mengatakan, iya, Allah sebutkan namamu di atas arasy-Nya. Betapa takjubnya, bagaimana bahagianya Ubay ibn Ka'ab mendengarkan itu. Lalu ia mengatakan, apakah Allah sebutkan namaku di atas arasy-Nya di hadapan para malaikatnya? Maka kata Rasulullah, iya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan Ubay bin Ka'ab? Ada apa dengan seorang sahabat yang mulia ini? Ternyata kalau kita lihat ayyuhal muslimun, kalau istilah dalam membaca Al-Qur'an ada namanya sanad. Ya, sanad ini berarti bacaan kita bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kita temukan namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang langsung mendengar bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada para muridnya. Maka inilah keutamaan yang didapatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Tidakkah kita menginginkan ayyuhal muslimun hanya dengan membaca Al-Quran, hanya dengan membaca Al-Quran Allah bangga-banggakan nama kita di hadapan para malaikatnya, Allah sebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya. Keutamaan apa lagi yang kita inginkan? Bukankah Allah mengatakan bahwasanya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ahlul Quran, orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah yang ada di bumi. Masya Allah. Tidakkah kita menginginkan menjadi keluarganya Allah? Kalau kita sudah diangkat menjadi keluarganya Allah, tak mungkin kita dimasukkan ke dalam neraka, tak mungkin kita disiksa di dalam neraka. Pastinya keluarganya Allah telah Allah siapkan tempat bagi mereka, rumah bagi mereka di surganya kelak, hanya dengan membaca Al-Quran. Begitu banyaknya keutamaan ma'asyiral muslimin bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, man qara'al Quran wa huwa mahirun bihi, barang siapa yang baca Al-Quran kemudian dia jago dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan tajwidnya, maka kata Nabi SAW, ma'as safratil kiramin bararah, maka orang-orang seperti ini akan bersama para malaikat yang mulia. Maka mereka senantiasa dilindungi oleh malaikat, bersama para malaikat. Lalu adapun orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi fahuwa alaihi syak falahu ajran, barang siapa yang baca Al-Quran dan ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ia susah dalam membaca Al-Quran karena belajar, salah-salah dalam membacanya, maka kata Nabi, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, ibadah apa selain daripada Al-Quran salah dalam melaksanakannya tapi tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu ayyuhal muslimun, kalau kita ketinggalan 1 rukunnya saja maka wajib untuk diganti rukun tersebut. Tapi membaca Al-Quran, engkau salah dalam membacanya,
akan mendapatkan 2 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulkanlah pahalamu, kumpulkanlah perbekalanmu dengan membaca Al-Quran. Terakhir Nabi kita SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ayuhal muslimun, berbahagialah kita ketika Allah masih gerakkan hati kita untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa sibuk dan semangat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran menjadi lawan di akhirat kelak, tapi jadikanlah Al-Quran sebagai teman bagi kita mulai dari dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kita akan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.